Nona Ambon pincang-pincang, kakiku lagi pincang. Misi mbak, numpang ngamen mbak. Buat beli Pajero mbak, boleh? Boleh. Boleh numpang ngamen? Iya, silakan. Boleh. Udah 5.000. Mana? Kan aku udah ngamen. Lebih mahal dari parkir. Ah? Lebih mahal dari parkir. Iya karena suaraku bagus. Dah. Karena aku lagi ngamen, Mbak. Gak dibayar akunya, Mbak. Buat bayar parkir nanti. Buat bayar parkir, Ya. Kita nggak bawa uang gitu. ya transfer aja, Mbak. Jangan rekening itu, Mbak. BCA, BSI, Mandiri, BNI. Ada semua aku punya, Mbak. Soalnya aku pengen punya mobil Pajero, Mbak, buat ini, buat beli mobil Pajero ngamen gitu, Mbak. Cihu. Aku ngamen. Pakai kris aja, Mas. Curious, Ya. boleh barcode, Mbak. Aku pemaksaan, Mbak ya. Ngamennya ya, maaf ya. Tapi aku boleh nyanyi nggak di sini buat menghibur kalian berdua? Soalnya kalian ini lagi kelihatan lagi kangen-kangen sama suami orang kayaknya. Mbak cepat lakor ya. Mbak tahu gimana? Aduh. Mbak numpang izin duduk di sini boleh nggak? Duduk doang, boleh? Boleh. Aku nggak ngamen kok, Mbak. Aku nggak bakalan mintain kalian duit asalkan aku dikasih duduk di sini. Nggak apa-apa ya. Kenapa, Mbak? Nggak apa-apa lah, Mbak. Kan aku cowok di atas gitu loh. Soalnya cowok selalu di atas, cewek di bawah begitu, Mbak. Ya, emang gitu kan derajatnya, Mbak ya? Hah? Oh, nggak nyaman. Apa ya kalau nggak nyaman, Mbak? Aduh. Sempit sekali, Mbak. Kayak kehidupan ini sempit sekali. Udah, Mbak. Maaf, Mbak ya. Bisa minum apa, Mbak? Cappuccino. Itu apa, Mbak? Oh, lemon tea. Siap, Mbak. Mana dong duitnya? Karena aku lagi ngamen. Ya, mana? Bagus sekali dompetnya, Mbak. Kok 200 rupiah sih aku dikasih? Berapa bang besar? 100.000 dong. Rp50.000 lagi. 50.000 lagi, Mbak. Nggak ada. Jangan nangis, Mbak. Makasih, Mbak ya. Nggak ada uang cash. Makasih ya. Ada nggak? 10.000. 50.000 lagi, Mbak. 25.000. Kasih ya. Jangan nangis, Mbak. Kalian anak kuliahan atau kerja? Kuliah. Oh, kuliah. Padahal ini buat beli nasi ntar di kos ya. Buat beli geprek sih. Oh, Mbaknya mau beli geprek. Allah, kasihan banget, Mbak. Kalian anak kos, malah aku palakin duit. Jatuh duitnya, Mbak. Ntar aku pungutin ya. Tapi sebentar, Mbak. Aduh.
aku telepon ajudan aku dulu ya. Kalian beneran anak kos? Iya. Ya Allah. Jauh dari keluarga. Malah dipalakin nyampe sini. Nggak tega aku, Mbak. Ntar dulu, Mbak. Halo, Bro. Coba bawain duit ke sini. Ya, duit. Duit itu ya. Enggak, itu duit itu yang di laci itu, Bro. Ya, ini ketemu anak kos soalnya kasihan banget ini, Bro. Iya. Ya sudah. Bentar, Mbak ya. Aku sedih kalau kalian itu anak kos jauh-jauh. Terus tadi dipalakin kayak sedih gitu kedengarannya, Mbak. Kasihan banget, Mbak. Ntar aku kasih duit ya, Mbak ya. Buat makan. Waalaikumsalam. Sorry bos, telat. Oh iya, nggak apa-apa. Ini berapa tadi? Berapa itu? 400 ya. Nggak apa-apa sini. Lagi mau diambilin. Udah, ini cukup dah ini buat dia nih, soalnya dia belum makan katanya. Nih, sama-sama 200. Nih, buat makan ntar ya. Kasihan soal kalian itu. Nih juga nih. Duit siapa tadi? Duit kamu 25.000, duit dia. Nih. Tuh. Aku kalau dengar anak-anak kos itu suka sedih loh, Mbak. Soalnya aku pernah rasain apa yang kalian rasain. Apalagi jauh dari orang tua begitu, jauh dari keluarga begitu. Tapi mohon maaf dulu, Mbaknya orang mana, Mbak? Jawa. Di Lombok ngapain, Mbak? Jauh-jauh dari Jawa kalau mau kuliah. Kan banyak kampus di Jawa, Mbak. Harus sekalian explore alam. Sekalian explore alam. Jauh juga itu dari keluarga ya. Allah. Mbak jangan boros-boros di sini, Mbak ya. Iya. Irit-irit, Mbak ya. Mbaknya masak atau gimana di kos? Beli, nggak masak. Kenapa? Tidak ada kompor. Beli kompor, Mbak. Ya harus irit pokoknya, Mbak ya. Kasihan keluarga di kampung. Kamu orang mana aslinya? Lombok Tengah. Lombok Tengah, orang Lombok ya. Iya. Jangan boros-boros juga kamu. Jangan suka sama suami orang ya. Iya. Ya Allah, begitulah hidup ya. Kadang kita jauh dari keluarga untuk menuntut ilmu. Jauh dari sahabat kita, jauh dari keluarga kita. Pokoknya kalian yang kuat lah, semoga kalau nanti kalian menjadi orang yang sukses, Mbak ya. Amin. Maaf ya udah bikin kalian gak nyaman di sini. Tapi boleh nggak kalau aku menghibur di sini sebentar, Mbak? Boleh nggak aku menghibur? Boleh ya. Siapa tahu kamu bisa terhibur dengan aku, Kak. Menghibur dikit karena kalian ini orang jauh. Siapa tahu bisa terhibur lah dengan suara merdu aku. Ini judul lagunya tuh Kehilangan. Soalnya aku pernah kehilangan orang yang paling aku sayang begitu. Kalau mau nangis, nangis saja, Mbak ya. Ku coba ungkap takdir ini, kisah antara kau dan aku terpisah oleh. Udah, Mbak. Bagus nggak suaraku, Mbak? Bagus nggak? Bagus. Oh bagus. Jujur bagus ya. Sampai mau nangis, Mbak. Nggak ada tisu di sini, Mbak. Ya Allah. Air mataku ini dah. Ya. Aku ganti lagu aja kalau gitu, Mbak. Karena kebetulan aku juga lagi jauh sama ibu aku, Mbak. Ini spesial buat ibu kita. Semoga ibu kita sehat-sehat selalu di kampung. Dipanjangkan umurnya, ya Mbak ya.
آخر ينفع عمري حبي من أول الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه عامل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوع الهيال عامل لها تمثال اللي طيبت واللي طابت واللي رابت واللي شلت حمل جبال عامل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوع الهيال عامل لها تمثال اللي طابت واللي رابت واللي شلت حمل جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم حمي اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم حمي اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه Alhamdulillah. Jadi terobat rasa rindu kepada ibu gitu ya. Apalagi dia yang jauh dari orang tua. Tapi orang tua masih ada ya. Orang tua masih ada. Alhamdulillah lah. Ya tugas kita sebagai anak ya mendoakan sajalah. Anak yang berbakti adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Gitu, Mbak. Ya, doakan aja lah orang tua, semoga orang tua di kampung sehat-sehat, Mbak ya. Kan niat kita kan di sini kan untuk menuntut ilmu. Niat kita itu suatu saat nanti ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Gitu. Siapa sih anak yang yang nggak pengen lihat orang tuanya bahagia begitu kan? Semua anak pengen lihat orang tuanya bahagia dengan cara kita sendiri kayak begitu, Mbak. Ya, tapi aku doakan kalian ini menjadi anak yang sukses, Mbak ya. Kalau kita menuntut ilmu karena Allah, apapun yang kita kerjakan karena Allah, maka insya Allah hasilnya nggak mengecewakan, gitu loh, Mbak. Mohon maaf bukan aku ceramah, Mbak. Ya, mohon maaf tadi udah udah bikin kalian nggak nyaman di sini dan datang mintain duit kayak gitu. Tapi aku tersentuh tadi pas si mbaknya ini kayak sedih gitu dimintain duit gitu. Ternyata anak kos gitu. Ya semangat aja lah buat kalian ya. Apa daya kita sama aja sih, Mbak. Soalnya apa yang Mbak rasakan juga pernah aku rasakan dulu 3 tahun yang lalu begitu, Mbak. Aku juga anak kos, buat makan aja susah. Kadang dulu aku itu makannya cuma sekali itu cuma sehari itu sekali aku makan begitu, Mbak. Saking susahnya, saking malu minta duit terus sama orang tua begitu. Apalagi kan kita udah dewasa, pasti ada rasa malu untuk selalu minta duit sama orang tua begitu kan. Kalau orang tua kita itu kan kita nggak tahu udah capek-capek cari duit gitu kan. Nggak tahu dia dapat duit dari mana untuk membiayai kita di sini, membiayai kuliah kita begitu. Bisa minta terus malu lah kita. Nah, tapi kita berdoalah sama Allah semoga orang tua kita itu dipermudah segala urusannya sama Allah ya. Disehatkan, dijaga sama Allah sebagaimana orang tua kita menjaga kita waktu kecil dulu gitu.
Apalagi sekarang kan bulan Maulid, bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga di bulan ini kita mendapatkan keberkahan. Kita dianjurkan untuk perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau nanti, ya mungkin kita banyak dosa, mungkin kita tanpa sengaja melakukan dosa, tapi kita berdoalah semoga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW ya. Boleh nggak kalau aku kebetulan sekarang bulan Maulid, boleh nggak aku sholawat di sini sedikit? Boleh nggak? Boleh ya. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. خير المرسلين أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. الأقوال حبيبي محمد خير المرسلين أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك.
Capek, Mbak? Kenapa? Hah? Kenapa? Ada Banget suaranya. bagus? Ya, bikin tenang. Enggak lah, Mbak. Masih jauh dari kata bagus, Mbak. Bikin tenang. Oh, bikin tenang. Saya juga masih belajar sebenarnya, Mbak. Saya itu mohon maaf ya. Mungkin bisa dibilang masa lalu aku sangat buruk, Mbak, begitu. Tapi apa salahnya aku mau berubah menjadi orang yang lebih baik, Iya. jadi orang yang lebih bermanfaat kayak gitu, Mbak. Sekarang apa sih namanya, dulu aku tuh nggak pernah ini, Mbak, nggak pernah pondok pesantren, sekolahnya SD, SMP, SMA, itu pun bolos-bolosan, nggak masuk sekolah. Makanya setelah dewasa seperti ini sekarang baru menyesal, Mbak, nggak mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi kayak gitu. Sekarang nyeselnya gitu. Apalagi kan dunia ini hanyalah tipu daya sebenarnya di dunia ini, Mbak. Itu juga kita kan bakalan mati begitu, Mbak. Masa nggak berubah-berubah, masa hidupnya kayak gitu aja kayak begitu kan? Itu yang bikin saya sedih. Kadang tengah-tengah malam suka memikirkan mati. Kita nggak tahu kan besok antara kita masih ada atau enggaknya di dunia ini begitu, Mbak. Ya begitulah, Mbak, kira-kira, Mbak. Apa? Iya, yang dalam Dari ayat. sekarang kita mulai berubah. Benar sih, Mbak. Iya. Semua ini ya, setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian gitu, Mbak ya. Pasti. Apa isi ayatnya itu dalam surat Al-Furqan kalau nggak salah itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dunia ini hanyalah tipu daya. Kalau di ceramah di sini aku bukan ustad dan ketawain sama anak dua ini. Enggak, kalau ada yang Mengingatkan saja. iya, kalau ada yang negatif dari saya jangan ambil yang negatifnya ya. Iya. Kalau ada yang positif ambil yang positifnya aja begitu, Mbak ya. Ya kayak gini lah aku, Pak, suka gangguin orang gitu, Mbak. Mbaknya merasa terganggu nggak dari tadi awal itu? Awalnya sih, ya gimana? Nggak nyaman ya? Sekarang saya masih mengganggu gitu. Oh enggak sih. Suaranya bagus. Enggak sih, enggak. Lagi belajar aja gitu, Mbak. Tapi Mbaknya suka nggak denger selawat kayak gitu? Suka. Suka. Suaranya kayak mas. Enggak lah, orang masih belajar. Maksudnya sering nggak dengerin selawat gitu di HP? Sering. Murotal. Oh, murotal. Iya, sebelum tidur biasanya. Pasti Mbaknya suka murotal juga. Insya Allah. Insya Allah. Oh, Mbak dulu pernah mondok atau gimana? Insya Allah. Oh, pernah? Pernah. Oh, pernah. Ini juga pondok pesantren. Iya, Jawa, mah gudang ilmu di sana tuh Jawa itu. Gudang ilmu agama. Bener. Makanya para alim ulama itu cari di Jawa. Iya. Mau ilmu Wali apa? sama ajaran. Iya, bener. Jawa. Jawa mana, Mbak? Di? Oh, di Warjo. Berapa tahun mondoknya? 6 tahun. Di mana mondoknya? Di Asyafiyah. Asyafiyah. Asy-Syafi'iyah. 6 tahun. Ustazah berarti. Keren sih. Berarti kalian ini anak pondok pesantren ya. Hebat. Dulu di pondok pesantren itu ngambilnya apa, Mbak? Maksudnya, oh kitab. Oh. Kamu di pondok? Kitab. Kitab juga. Kitab. Ada, aku tahu kitab, tahu aku. Qurratul Uyun tahu aku. Kok ketawa Mbaknya? Kok bisa kamu ketawa? Karena aku sebut itu, Mbak. Kenapa? Ada kan kitabnya kan?
Ya, senang aku pelajari itu, Mbak. Senang banget. Itu kan ilmu, Mbak. Iya. Ilmu itu penting. Itu penting. Apalagi, tapi ini yang aku senang. Kayak Fathul Qorib, senang aku pelajari itu dulu. Kok dulu sih? Iya. Sekarang. Ya sekarang. Terus Durroh, tahu Durroh kan? Kitab Durroh. Iya. Saya senang ikut ngaji itu, Mbak, walaupun saya nggak pernah mondok. Tapi senang. Makanya saya berpikir, ya Allah ini sayang lu sama aku bilang kayak gitu. Kenapa aku bilang sayang gitu? Karena setiap aku mempelajari ilmu itu kayak cepat nangkap begitu, Mbak, di otak saya begitu. Tapi kalau ilmu agama ini, saya juga bingung, heran. Padahal aku orangnya nakal loh, maksudnya gitu. Tapi kenapa kalau aku dengar ilmu agama itu dia agak cepat nangkap di otak saya begitu, Mbak. Gitu. Apalagi saya juga belajar ngaji, Mbak. Itu belajar ngaji, aku itu lulus SMA loh. Baru aku bisa ngaji. Dari SD sampai SMA aku bisa dibilang buta Al-Quran. Nggak bisa ngaji sedikit pun. Aku mulai ngaji dari lulus SMA. Belajar Iqra. Alhamdulillah seminggu selesai. Pindah ke Al-Fatihah. Terus disuruh ngelancarin gitu kan. Iya. Terus alhamdulillah lancar. Belajar lah aku sedikit tajwid gitu sedikit, tahsin gitu. Alhamdulillah lah. Kayak senang rasanya. Hah? Hafis Quran. Doain aja lah, Mbak. Amin. Ya mungkin aku ya banyak lupa juga, mungkin karena kan ya mungkin aku banyak dosa maksiat mungkin gitu, Mbak. Jarang murojaah juga begitu, Mbak ya. Ya doakan sajalah semoga tetap istiqomah gitu. Kita berdoa sama Allah, Allahumma hidna bittaqwa wal istiqomah. Semoga apapun yang kita kerjakan yang baik semoga istiqomah. Itu aja sih. Makasih banyak, Mbak ya. Mbak Ustazah, makasih banyak. Ya. Ntar aku ada di rumah kitabnya Qurratul Uyun, ntar aku bawain. Atau nggak kita mengaji bareng boleh gitu. Itu kan ilmu, Mbak. Alhamdulillah saya udah khatam kitab itu. Ntar kita ngaji bareng. Asik kok itu kitab. Jadi kalian sehat-sehat selalu ya. Ih, kamu ketawa-ketawa aja disebut kitab itu. Udah sehat-sehat ya. Udah aku izin pamit dulu. Semoga kita di lain waktu kita bisa bertemu kembali, sharing-sharing lagi ya. Iya. Mungkin kalau kita bahas ilmu Allah ini sampai mati pun kita nggak bakalan selesai. Karena ilmu Allah itu nggak bakalan habis, ya. Iya. Ya. Sehat-sehat selalu berdua. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.